Tuhan dimanapun saudara berada, dan Tuhan ada bersama kita semua. Karena itu tetap semangat, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan yang hidup, yang senantiasa menolong dan memberkati kita. Dan hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Di sini berbicara bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keadaan murid-murid, yaitu terutama Petrus ya. Karena memang Tuhan kita datang ke dunia, Tuhan Yesus Kristus bekerja untuk memulihkan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus dari zaman dahulu. Ada banyak orang yang belum terbebas dari kesalahan atau dosa-dosa masa lalu mereka. Ya, iblis selalu mendakwa, kamu nggak layak ikut Tuhan. Kamu dulu melakukan apa? Dosamu itu nggak bisa diampuni. Jadi iblis suka mendakwa, bahkan diri kita sendiri suka menuduh diri kita. Sehingga yang datang kepada kita bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk. Karena prinsipnya seperti ini, apa yang kita yakini tentang diri kita, itu yang akan datang kepada diri kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan, maka yang datang kepada kita adalah berkat, kasih, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu hari ini, mari kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Nya yang pastinya akan memulihkan kita. Jadi, mari kita patahkan belenggu-belenggu masa lalu. Nah, di dalam cerita ini kita belajar dari Petrus. Bagaimana Petrus dan murid-murid itu mengalami ketakutan. Mereka, istilah zaman sekarang itu, belum move on ya. Belum move on dari masa lalu yang buruk, pengalaman yang buruk ya. Mereka mengunci diri di satu ruangan. Mereka akhirnya juga kembali ke kebiasaan yang sebelumnya. Apa kebiasaan sebelumnya? Mereka ngapain tadi, Cik? Mereka menjala ikan, ya, kembali ke kebiasaannya. Ya, masa sulit seperti ini sama halnya seperti yang dialami oleh murid-murid ya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ya udah deh, balik lagi menjala ikan ya. Padahal mereka sudah menemukan arti kehidupan yang sungguh, tetapi ketika masa sulit itu membuat mereka kehilangan arah dan tujuan. Sama seperti lagu yang sering kita nyanyikan ya, seperti ombak yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu, ya kan? Nggak ada harapan, hilang arah. Inilah yang terjadi pada murid-murid. Dan ketika kita mengalami kesulitan pada hari-hari ini ya, yang membuat kita sulit untuk berbuat sesuatu, bingung berbuat sesuatu ya, kita bingung melakukan sesuatu apapun ya. Kita ketika ingin bekerja penuh dengan ketidakpastian. Ya, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita merasa diri kita terbatas. Tapi ketika berpikir untuk kembali kepada Tuhan, banyak orang dihalangi oleh masa lalunya, dihalangi oleh pengalaman buruknya, dihalangi oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Nah, ini yang iblis selalu kerjakan dalam kehidupan banyak orang. Makanya kita harus hati-hati ya dengan apa yang iblis coba kerjakan. Ya. Karena kondisi saat ini benar-benar memang masa-masa sulit ya. Kita melihat musim corona seperti ini, apa yang bisa membendungnya ya? Kalau dikatakan disiplin bisa membendung penyebaran corona, ya pasti negara-negara seperti negara Jepang,
Korea, ya seharusnya mereka nggak terkena karena mereka adalah negara yang disiplin. Kalau dibilang kehati-hatian bisa menghindari seseorang dari corona, tapi Pangeran Charles, ya nggak, seorang raja masih bisa terkena corona, gitu. Kalau dibilang cuaca panas bisa membunuh virus corona, Irak nggak akan kena virus corona. Tapi nyatanya Irak kena virus corona, gitu. Kalau dibilang kebersihan itu bisa menghindarkan orang dari corona, maka seharusnya Italia, karena negara Italia adalah salah satu negara yang paling bersih di Eropa sana. Kalau itu yang ternyata membuat orang tidak kena, maka Italia bisa nggak kena virus. Tapi nyatanya Italia banyak yang meninggal, ya. Jadi kalau dibilang tembok besar bisa menghambat corona, pasti Cina bisa menghentikan, ya, karena dia punya tembok yang besar, gitu kan. Tapi nyatanya nggak, Cina juga terkena. Kalau dibilang ilmu teknologi bisa menghambat, bisa menghentikan virus corona, ya, maka seharusnya negara-negara seperti Iran apa segala macam yang punya bom nuklir bisa menghentikan corona. Ya, disiplin memang baik, ya, hanya bisa mengurangin orang yang terkena virus COVID-19, ya. Jadi apa yang akan membuat kita pulih? Apa yang akan membuat kita dibaharui hidupnya? Kita belajar dari kisah murid-murid, ya, yaitu Simon Petrus. Tapi sebelumnya mari kita belajar apa arti kata pemulihan. Kata pemulihan di sini dalam terjemahannya restoration. Dalam kata aslinya apokatastasis, yang artinya Tuhan akan memulihkan hidupmu melampaui apa yang dipikirkan dan yang diharapkan. Oh, luar biasa, ya. Tuhan akan memulihkan hidupmu melampaui apa yang kau pikirkan dan apa yang kau harapkan. Itulah arti kata pemulihan dalam bahasa aslinya. Buktinya Petrus, ya. Petrus terpuruk, dia mengurung diri, dia akhirnya kembali kepada kebiasaan semula. Hidupnya terombang-ambing tanpa arah tujuan. Tapi ketika Tuhan memulihkan Petrus dipakai luar biasa. Tuhan Yesus belum pernah khotbah, sekali khotbah itu 5.000 orang bertobat, tetapi Petrus ketika ia berkhotbah 5.000 orang bertobat. Kenapa? Dia telah mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ya. Jadi semua kita ini butuh pemulihan, karena kita punya masa lalu, benar nggak? Masalahnya tidak semua masa lalu kita itu yang baik-baik, tetapi banyak masa lalu kita yang buruk. Kita disakiti, kita kecewa berkali-kali, kita mengecewakan orang lain atau mengecewakan Tuhan, sehingga kita sendiri memandang diri kita itu tidak layak, tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, apalagi untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Nah, tetapi hari ini Tuhan mau memulihkan saudara dan saya, sama seperti Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan di sini berkali-kali menemui, ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Pertama waktu Maria ke kubur, lalu lihat kubur itu kosong, lalu di tengah jalan dia ketemu Yesus. Lalu pada malam hari Yesus menghampiri murid-murid yang mengunci diri, men-lockdown, ya, diri di ruangan. Lalu pada waktu itu Thomas nggak ada. Murid-murid bilang, Tuhan udah bangkit. Lalu Thomas bilang, aku nggak percaya. Sebelum aku menyunjukkan tanganku ke jariku ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, aku nggak akan percaya. Makanya seminggu kemudian Tuhan Yesus menemui murid-murid kembali di tempat yang sama. Di situ Thomas jadi percaya. Dan yang ketiga kali ini di pantai Danau Tiberias, Tuhan menemukan murid-murid di sana sedang menjala ikan. Artinya mereka kembali kepada kebiasaan semula. Mereka tidak punya arah dan tujuan. Nah, apakah akhir-akhir ini membuat kita kehilangan arah tujuan? Apakah kesulitan yang hari ini kita hadapi membuat kita kehilangan arah dan tujuan? Saudara mulai selama ini mungkin mengandalkan pekerjaan,
tetapi ternyata pekerjaannya seret ya. Saudara selama ini mungkin mengandalkan kepintaran, tetapi banyak orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan yang tinggi kena corona. Anda mulai bingung, kita mulai bimbang apa yang harus kita buat. Tapi saudara tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Tapi untuk datang kepada Tuhan, kadang-kadang kita dihantui oleh dosa-dosa masa lalu kita. Nah, ini saatnya Tuhan memulihkan kita lewat apa yang diperbuatnya kepada Petrus. Petrus waktu Tuhan Yesus datang ke pantai itu, lalu Yohanes bilang, itu Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Petrus tadi? Dia pakai celananya, dia pakai pakaiannya, lalu dia terjun ke danau. Artinya apa? Dia menghampiri Yesus. Ya. Padahal Petrus itu, apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali, ya kan? Dia telah melakukan satu kesalahan, ya. Itu yang membuat Petrus bimbang, takut untuk datang sama Tuhan. Tetapi di cerita ini, Petrus justru datang kepada Tuhan. Dia terjun ke danau, dia datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Petrus berani datang kepada Tuhan? Karena Petrus ya tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Dari apa dia tahu? Ketika Petrus melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Beberapa kali Yesus menampakkan diri. Dari situ Petrus tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Walaupun Petrus telah menyangkal Yesus, tapi Tuhan tidak pernah berubah mengasihi murid-muridnya, mengasihi Petrus. Nah, seberapa kelam pun masa lalu kita, seberapa besar pun dosa-dosa masa lalu kita, ingat baik pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun kita sering sekali mengecewakan Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Amin. Iya, tapi jangan juga itu jadi alasan kita ya untuk seenaknya berbuat dosa ya. Nah, itu bahasa Jawanya cilako nanti. Apa yang membuat Petrus berani menghampiri Tuhan? Karena dia tahu bahwa Petrus dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi satu hal yang membuat kita berani datang kepada Tuhan, apa? Kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Walaupun kita sering sekali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Karena itu berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dalam konteks ini, Dia khusus memulihkan Petrus. Ya, Tuhan memulihkan Petrus di depan api arang. Ya, tadi di depan api arang ada roti dan ikan. Ya, di situ Tuhan memulihkan Petrus 3 kali dia dipulihkan. Sebab apa? Petrus juga menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Makanya Tuhan juga memulihkan Petrus 3 kali. Tuhan Yesus nanya nih kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Lalu jawab Petrus apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, di sini memang kita nggak bisa lihat, tapi dalam bahasa asli, ya, kata kasih di sini Yesus bilang kasih agape, sedangkan Petrus itu filio. Nah, apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Sedangkan kasih filio itu kasih karena kagum, kasih karena suka. Nah, itu filio. Nah, jadi Tuhan nanya gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat? Lalu Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau hanya dengan filio, karena aku kagum kepada engkau. Gitu. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Lalu ditanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Lalu Simon Petrus juga menjawab dengan jawaban yang sama. Tuhan, engkau tahu aku filio kepada engkau. Lalu sampai ketiga kali Tuhan bertanya demikian, akhirnya Tuhan bilang, ikutlah aku. Dari sini kita bisa mengerti satu hal, ya, bahwa Tuhan ingin mengganti memori Petrus, memori yang lama yang dimiliki Petrus dengan memori yang baru. Memori yang lama apa? Bahwa dia berdosa, dia nggak pantas, nggak layak datang kepada Tuhan. Tuhan ingin ganti dengan memori yang baru. Memori yang baru itu apa? Bahwa walaupun Simon melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap mengasihi dia.
Walaupun Simon melakukan satu kesalahan, walaupun dia telah menyangkal Yesus, Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Tetap ikutlah aku, kata Tuhan. Tetaplah gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah perkataan kasih karunia yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi, dengan apa Tuhan memulihkan murid-murid? Dengan kasih karunia. Dengan apa kita dipulihkan? Dengan kasih karunia. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, walaupun kita telah melakukan banyak kesalahan, itu yang akan membuat kita berani menghampiri Tuhan. Apa bedanya agama Kristen dengan agama yang lain? Kalau agama lain mengajarkan gini, sih, kamu melakukan maka kamu akan menjadi. Kamu akan menjadi orang benar kalau kamu melakukan yang benar. Kamu akan menjadi orang yang kudus kalau kamu melakukan yang kudus. Tetapi agama kita beda. Di dalam Tuhan Yesus beda. Tuhan menguduskan kita, Tuhan membenarkan kita, maka kita menjadi orang yang kudus, dan maka kita menjadi orang yang benar. Itulah bedanya. Nah, sehingga walaupun kita melakukan kesalahan di masa yang lalu, bukan itu yang membatalkan kita untuk menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Yang melayakkan kita adalah Yesus yang membenarkan kita. Yesus yang mengkuduskan seluruh kehidupan kita. Jadi bagaimana Tuhan Yesus memulihkan murid-murid? Dengan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada murid-murid. Meskipun murid-murid meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, tapi Yesus datang untuk mencari murid-murid, menunjukkan diri kepada murid-murid. Di situ ada kasih yang Tuhan tunjukkan kepada murid-murid. Dan terlebih dalam nas firman Tuhan hari ini, meskipun Petrus sudah menyangkal Yesus, tetapi dia tetap datang. Dia tidak hanya datang sekali, tetapi berulang-ulang dia datang. Dia tidak hanya memulihkan Petrus sekali, tetapi 3 kali dalam cerita ini. Karena apa? Untuk kita mengalami kasih karunia, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita tentang kasih-Nya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita selalu belajar, selalu harus bersekutu, harus belajar firman Tuhan, harus saling menguatkan. Karena itu akan membawa kita kepada kasih karunia. Dan kasih karunia akan memberi kita keberanian untuk datang pada Tuhan. Kasih karunia akan menjadikan hidup kita dipulihkan. Kalau Tuhan memulihkan Petrus, luar biasa. Petrus dipulihkan, jauh dari apa yang diharapkan, jauh dari apa yang dipikirkan. Saudara dan saya akan Tuhan pulihkan, jauh daripada apa yang kita harapkan, jauh daripada apa yang kita pikirkan. Karena Ia akan berkarya luar biasa atas orang-orang yang mengalami kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, kita semua, mari kita mengalami kasih karunia. Karena kasih karunia akan memberi kita keberanian untuk menghampiri Tuhan, memberi diri kita untuk dilawat oleh Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memakai kita, memulihkan kita lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Jadi walaupun saat ini situasi buruk, situasi tidak baik, nah, buatlah situasi ini menyadarkan diri kita bahwa ada Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.